Bismillahirrahmanirrahim. Hikam ke-150. Haddun nafsi bil maksiati zahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa su'bun ilajuhu. Artinya haddun nafsi, bagian atau kepentingan nafsu, bil maksiati, di dalam kemaksiatan, zahirun, nampak, jaliyun, jelas. Wa hadduha, dan bermula bagian nafsu, fit ta'ati, di dalam ketaatan, batinun, tersembunyi, khafiyun, dan tidak jelas. Wa mudawatu, bermula mengobatinya, ma yakhfa, sesuatu yang tidak jelas, su'bun, susah, ilajuhu, pengobatannya. Kita berupaya untuk mengetahui bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memurnikan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu, wama umiru, tidaklah aku ini diperintah, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina, dengan memurnikan keikhlasan dalam menjalankan agama. Jadi di dalam kita beribadah, final akhir itu harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Artinya ikhlas yang murni itu udah nggak pengen apa-apa. Kalau kita ibadah bukan kena takut neraka, kita taat bukan kena pengen surga, kita membaca ayat, kita membaca wirid-wirid juga nggak pengen dimudahkan rezeki, kemudian kita zikir juga nggak pengen jadi wali, kita berzikir juga nggak pengen makrifat kepada Allah, kita banyak-banyak riyadhah, latihan berzikir juga nggak pengen naik derajat kita. Jangan ada harapan-harapan di balik kita ibadah. Kenapa kamu beribadah? Disuruh oleh Allah, udah segitu aja. Jangan ada yang lain-lain. Apa itu harapan-harapan yang bersifat ukhrawi atau harapan-harapan yang bersifat duniawi? Apalagi kalau dorongan untuk kita beribadah itu nafsu. Karena itu yang akan merusak keikhlasan kita. Jangan sampai kita itu didorong oleh nafsu. Nah, haddun nafsi. Nafsu itu umumnya ada di dalam kemaksiatan. Tetapi kadang-kadang ada juga nafsu itu di dalam kita beribadah. Seakan-akan kita itu betul-betul semangat luar biasa beribadah kepada Allah, padahal itu kita ditunggangi nafsu. Ini yang sulit ini. Yang perlu kita waspadai, nafsu yang mendorong kita untuk beribadah. Apapun alasannya, kalau ujung-ujungnya itu berefek kepada kepentingan diri, itu nafsu. Walaupun pengen jadi wali, walaupun pengen nur Islam itu hidup, kita zikir. Kenapa kamu banyak zikir? Kenapa kamu banyak riyadhah? Pengen jadi wali, pengen kekasih Allah. Nah kemudian kalau udah jadi wali Allah bagaimana? Kembali kepada kesenangan diri, nafsu juga. Intinya ikhlas yang murni itu ibadah hanya disuruh oleh Allah.
Kenapa kamu puasa? Disuruh oleh Allah. Kenapa kamu bersedekah? Disuruh oleh Allah. Kenapa kamu ngaji? Disuruh oleh Allah. Udah, segitu aja udah, jangan ada embel-embel lain-lainnya. Kalau ada embel-embel, walaupun itu kelihatannya tidak duniawi, nafsu ujung-ujungnya. Nah, ini saya jelaskan. Nafsu itu, diri kita ini ada jasmani dan ada ruhani. Udah, kalau jasmani kelihatan anggota tubuh kita. Di dalam ruhani itu ada yang namanya qalbu, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya ruh. Di dalam qalbu itu ada 4 lapis. 1 qalbu lagi, kedua fuad, ketiga lub, keempat sir. Supaya kita tahu nih, nafsu di dalam Munjid itu dijelaskan, artinya nafsu itu diri. Nafsu itu diri. Seperti digunakan di dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu min nafsin, dari seorang diri. Min nafsin wahidah, dari seorang diri. Nafsu diartikan diri. Kalau di dalam jurumiyah itu namanya taukid. Kulluhu nafsu ainu ajma'u, taukid. Yang pertama tadi, nafsu itu adalah diri. Diri kita nih, jasad, nafsu. Sehingga apapun yang kita lakukan itu yang akhir-akhirnya berefek kepada kepentingan diri, itu nafsu. Kalau sementara ini kita melihat bahwa nafsu itu kan yang sifatnya duniawi. Pengen kaya, pengen banyak duit, pengen banyak pengikut. Nafsu. Kalau pengen masuk surga, enggak kelihatan nafsunya. Kenapa? Coba kalau dikejar. Kenapa pengen surga? Kan di surga itu luar biasa kenikmatan-kenikmatannya. Jadi enak kepada diri kita. Kembali kepada diri. Apapun di dalam kita beribadah yang efeknya kembali kepada kepentingan diri, itu nafsu. Kenapa kamu zikir? Pengen naik tingkat dari zikir latifah ke zikir nafas ke zikir muraqabah. Pengen apa? Dikejar terus. Kalau udah nyampe zikir muraqabah, nanti pengen dapat karomah, pengen dapat ini. Kalau udah dapat karomah bagaimana? Kan nanti orang kenal hebat amat itu orang. Kembali kepada diri, nafsu lagi aja. Nafsu. Jadi yang pertama, nafsu itu diartikan diri sendiri atau jasad. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, nafsu diartikan juga ruh. Nafsu diartikan ruh. Itu ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Kullu nafsin, setiap sesuatu yang bernyawa. Kullu nafsin, segala yang bernyawa, dzaiqatul maut, akan merasakan mengalami kematian. Batu enggak bernyawa, enggak mengalami kematian. Manusia bernyawa, dia akan mengalami mati. Binatang bernyawa akan mengalami mati. Malaikat bernyawa akan mengalami mati. Jin bernyawa akan mengalami mati. Kullu nafsin. Jadi nafsin itu bukan diri tapi ruh. Kullu nafsin, segala yang memiliki ruh, yang punya ruh, dzaiqatul maut, dia akan mengalami kematian. Yang kedua. Yang ketiga, jiwa. Jiwa
dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Pergeseran antara nafsu jiwa, bahasanya masih nafsu. Nafsu itu ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu nafiqah, amarah, ada nafsu kulli jasad. 7 nafsu. Itu dibahasakan dengan bahasa nafsu. Mulai bergesernya itu di nafsu mulhamah di sini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jiwa. Dari mulai nafsu natikoh, nafsu amarah. Di sini adanya nafsu amarah itu. Nafsu amarah yang senantiasa berupaya untuk mendorong kepada kemaksiatan, kejahatan. Dia selalu la ammaratun bisu, selalu memerintahkan diri kita untuk berbuat jahat. Dorongan-dorongan yang senantiasa berbuat jahat itu namanya nafsu ammarah. Dorongan-dorongan untuk senantiasa berbuat maksiat itu nafsu ammarah. Kemudian ke latifatul qalbi, ini nafsu lawamah. Dia mah kalau beribadah itu pengen banyak aja, tapi nggak istiqomah. Dapat 2-3 hari lembek lagi, malas lagi, kembali lagi, dan dia menyesal. Kalau sedekah pengen gede, begitu udah sedekah gede, sayang amat ya, coba kalau dibeliin motor itu dapat 1 tuh. Bersedekah dia, ketika ada sumbangan datang dia, kebetulan punya duit. Nah kemudian timbul kritik dalam hati, pengen bersedekah. Nggak lah ya, duit 10 juta bikin KB kadinya bagus ibadah, kasih. Begitu dikasih, kemudian berpikir, waduh gede juga ya 10 juta, kalau beli motor dapat 1 tuh lumayan tuh. Itu nafsu lawamah. Kemudian naik ke sini ke latifatur ruh, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jiwa yang Allah berikan pelajaran, ilham jalan kebaikan kepada jalan keburukan. Jadi nafsu itu secara umum sesuatu yang mendorong dalam diri untuk kepentingan diri, yang sifatnya itu untuk kesenangan, kebahagiaan dan keenakan diri, itu adalah nafsu. Kemudian yang mempertimbangkan mana baik mana buruk, itu dari nafsu berubah menjadi jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka jiwa itu sebagai bagian dari rohani untuk memilih antara baik dan buruk. Itu jiwa yang milih. Yang kedua, yang namanya jiwa itu dia sering berkaitan dengan aspek kepribadian. Apa itu aspek kepribadian? Tersinggung, harga diri, nggak mau direndahkan, ujub, merasa paling hebat, kesombongan. Itu jiwa itu. Ada di mana nanti? Ini ada nyelip di latifah-latifah ini. Itu jiwa. Jiwa yang pertama tadi, jiwa itu punya kepentingan yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu jiwa. Kemudian yang kedua, jiwa itu sering berkaitan dengan kepribadian. Orang sering berbicara harga diri. Dulu ini gua rendahkan, pokoknya gua harga diri, nggak bisa gitu menyangkut kepada harga diri. Itu jiwa itu. Jiwa yang berbicara. Kemudian yang ketiga, jiwa itu sering berkaitan dengan emosional. Emosional itu perasaan. Marah, itu jiwa itu.
marah, benci, kemudian hasud, dendam, dengki, berprasangka, berperasaan-perasaan, itu jiwa juga itu. Karena dia berhubungan dengan emosional. Kalau kita zikir, timbul ada rasa menyalah-menyalah bayang-bayangan kita. Terus sama kita dirasa-rasa, wah itu ada malaikat udah nyampe zikir saya. Perasaan. Lagi zikir, ada tercium bau nggak enak. Lalu kita rasakan, oh itu ini gesekan-gesekan dari zikir saya. Betapa kotor kalbu saya sehingga gesekan-gesekan sampai bau hangit. Itu adalah jiwa itu, karena dia berkaitan dengan emosional. Kemudian yang ketiga, jiwa itu sering berkaitan dengan kehidupan yang bersifat duniawi, jiwa. Jadi kalau kita berzikir itu banyak penampakan-penampakan, zikir kita itu baru di sekitar jiwa kita. Naik sedikit nari nafsu. Tapi kalau kita zikir udah ruh yang berzikir, ruh itu adalah merupakan bagian ruhani yang paling tinggi yang menghubungkan manusia dengan Allah. Kalau orang itu udah ruhnya yang zikir, dia nggak pernah menemukan apa-apa, sudah Allah aja. Bahkan dia merasakan diberikan ketenangan pun juga, bukan itu yang saya cari ya Allah, saya ingin Engkau ya Allah. Pokoknya dia dikasih keenakan, kenikmatan, kenyamanan, dia nggak peduli dengan itu. Saya ingin kepenuh dengan Engkau ya Allah, saya ingin Engkau ya Allah. Yang aku cari, yang aku tuju, ilahi anta maksudi. Engkau yang aku tuju, bukan ini, bukan ketenangan, bukan ada bayangan-bayangan ini itu. Jangan dirasa-rasa seperti itu. Kalau zikir yang benar, ruh yang berzikir empeng, itu nggak ada apa-apa. Udah konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zikir itu ada temuan-temuan perasaan begini-begini, itu zikirnya belum ruh, baru jiwa. Halusinasi itu akan lebih banyak hayalan-hayalan di situ. Makanya kalau kita berzikir ada semacam-macam perasaan ini, ada perasaan ini, abaikan itu. Itu hayalan, halusinasi itu. Jadi kembali kepada jiwa itu tadi, satu, jiwa itu sangat berkaitan dengan emosional, marah, kebencian, iri, hasud. Ini saya lihat di psikologi, ilmu jiwa agama. Jadi bagaimana organ ruhani manusia. Kemudian ruh itu kalau sudah ruhnya berzikir, terus dia udah nyampe kepada makom tauhid sifat dan sudah sampai kepada nurul iman, maka ruh itu bergeser, ada yang disebut ruh mutajarridah, lalu naik lagi ada ruh mutafarriqah dan ada ruh mutasorrifah. Apa itu ruh mutajarridah? Ruh mutajarridah itu ruh orang yang hidup, bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bisa ngobrol dengan ruh orang yang sudah meninggal. Habib Lutfi kalau kecil ngomong, atau dia mengerokok aja, ngomong dia sama ruh yang ada sama ruh itu. Nah itu namanya ruh mutajarridah. Ruh mutajarridah itu ruh orang yang hidup, yang Allah berikan kemampuan dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan ruh yang sudah meninggal. Yang kedua ada ruh mutafarriqah. Ruh mutafarriqah itu ruh orang yang hidup bisa berbicara, berkomunikasi dengan ruh yang ada di dalam janin. Jasad ketika belum ditiupkan ruh namanya jasad. Begitu ditiupkan ruh berubah menjadi janin. Ruh yang sudah ada di dalam jasad atau janin itu, orang yang sudah sampai kepada makom fana dan makom baqo itu punya kemampuan dia bisa berbicara ruh dia itu dengan ruh yang ada di dalam janin. Ketika orang 7 bulan
dipegang perutnya, itu dia ada komunikasi. Komunikasi dengan ruh yang ada dalam janin. Nah, yang ketiga, ruh mutasarrifah ini. Ruh mutasarrifah itu ruh orang yang hidup bisa berkomunikasi dengan berbicara dengan orang yang hidup walaupun sangat jauh. Walaupun sangat jauh. Ini sering terjadi, dialami. Kalau saya ngaji itu di Cilongok itu Abah Anto sering bercerita itu. Abah Uci mau ke NTB, mau ziarah, ngadadak. Mendadak mau bertuju kepada ulama yang namanya ulama Halimi, namanya Haji Halimi di sana. Dicari-cari ketemu. Begitu dicari ketemu, udah ada pintu gerbang, ada hiasan, selamat datang tamu dari Tangerang. Kata Abah Uci, ja aing dage kadina ge aing ngadadak. Kenapa ini seperti yang udah tahu? Timbul ada penasaran Abah Uci itu, kata Abah Anto, nanya tuh ke Ki Halimi. Saya itu mendadak ke sini. Begitu saya ke NTB, timbul saya pengen cari ulama yang memang sudah basiro. Tuh ulama Halimi, saya datang ke sini ketemu. Kenapa? Ini sepertinya saya itu udah direncanakan ke sini. Bagaimana bisa begini? Kata Kiai Halimi, Abah sia anu ngabejaan. Kan jauh, Abah Debiati itu di Cilongok Tangerang. Ini di NTB, itu bisa komunikasi uruhnya itu. Ngasih tahu anak aing dek datang kali itu. Kiai Masia disiapkan. Nah, itu adalah ruh mutasarrifah. Ini orang yang sudah panapillah dan bakopillah. Allah berikan ruh itu. Ada ruh mutajarridah, ada ruh mutafarriqah, dan ada ruh mutasarrifah. Insya Allah kalau kita udah nyampe ke makom tauhid, minimal ke makom tauhid asma atau nur imannya sudah nyala, Allah berikan itu ruh kita diberikan kemampuan untuk bisa berbicara dengan ruh yang sudah meninggal. Ruh kita bisa diberikan kemampuan berbicara dengan ruh orang yang masih hidup walaupun jaraknya jauh. Orang yang ada di Mekah kita bisa berbicara. Kita bicara di sini langsung dia mendengar, paham, seperti kita berbicara berhadapan-hadapan ini. Nah, ruh itu sebagai sumber kehidupan dan dia hanya mengantarkan manusia kepada Allah. Sedangkan jiwa tadi masih banyak berkaitan dengan perasaan-perasaan. Sehingga kalau kita itu sedang zikir ada perasaan, tiba-tiba ada suara, udah kamu jangan zikir, banyakin sholawat aja, abaikan. Lagi zikir, udah jangan baca zikir, kamu baca ini aja. Seolah-olah ada kelihatan orang pakai jubah, saya lagi zikir perem, saya disuruh ini, bagaimana itu Pak Haji? Dulu saya belum bisa jawab, karena belum ketemu sama saya. Saya berbicara, ikutin aja, begitu dulu saya nggak jawabnya itu. Perasaan siapa yang nanya ya? Saya lagi zikir itu seakan-akan saya disuruh, udah jangan zikir, baca sholawat aja ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu udah, kalau memang disuruh baca salawat. Padahal itu merupakan gangguan. Kalau kita zikirnya itu udah ke ruh, nggak ada tuh yang kayak begitu nggak ada. Udah manteng kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir bil lisan, kemudian zikir bil qalbi. Di kolbi itu ada jiwa, dan yang terakhir yang paling tinggi zikir birruh. Sehingga Bapak Ibu kalau zikir itu ada lagi zikir ada banyak temuan, abaikan. Jangan merasa ini udah nyampe, oh ini udah hebat, ini zikir udah ada penampakan. Tinggalkan itu. Saya tidak butuh itu, saya ingin merasakan ilahi anta maksudi, Allah saja yang aku tuju di dalam ibadah ini, di dalam saya berzikir, di dalam saya riyadhah, hanya Allah saja. Saya tidak ingin yang lain-lain. Apalagi kalau kita didorong oleh nafsu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah berbicara di sini tentang nafsu. Kembali tadi nafsu,
artinya diri, nafsu bisa artinya ruh, nafsu juga bisa artinya jiwa. Kemudian kolbu itu punya 4 lapis. Ada kolbu lagi namanya kolbu, ada fuad, ada lub, ada sir. Kolbu yang merupakan lapisan pertama dari kolbu ruhani itu untuk mengambil keputusan, tergantung bagaimana nanti, apakah jiwa yang banyak mempengaruhinya, apakah ruh yang banyak mempengaruhinya, apakah nafsu yang akan banyak mempengaruhinya. Dari pertimbangan-pertimbangan itu ruh akan kolbu akan mengambil keputusan. Kalau dia lebih banyak mendengar mempertimbangkan nafsu, maka kesimpulannya jelek, jahat. Kalau dia mendengar ruh, insya Allah kesimpulannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling enggak kita tahu tuh strategi mana nih esensi atau potensi yang mendorong kita kepada Allah, dan tenaga-tenaga dorongan batin yang mendorong kita mungkin seolah-olah kepada Allah padahal nafsu. Haddun nafsi fil maksiati. Diri kita ini punya kepentingan, punya bagian-bagian fil maksiati, di dalam maksiat. Kalau nafsu di dalam kemaksiatan itu zohirun jaliyun. Artinya pada umumnya yang namanya nafsu itu mendorong kepada sesuatu kebatilan, mendorong untuk melanggar perintah-perintah Allah. Itu nafsu. Watak nafsu itu dia bebas, pengen bebas, embung diatur. Pengen tidak terikat oleh apapun. Dia pengen bebas, pengen nyantai, nggak mau diatur. Itu adalah watak karakter nafsu. Disebutkan di sini, sa'nun nafsi, tolabul hududi nafsi. Selalu dia mencari keenakan-keenakan, selalu dia mencari kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan diri. Wal firaru minal huquqi, menjauh lari dari kewajiban-kewajiban dia. Kalau datang Ramadan, Allah mewajibkan puasa, itu kalau dia nggak puasa, nafsu itu senang banget itu. Senang, dia lari dari kewajiban-kewajiban yang dianggap oleh dia beban. Itu nafsu. Kalau sholat, diperintah untuk laki-laki berjamaah, terus ada bisikan nafsu berjamaah, udah di rumah aja, sah. Ini yang penting mah sah sholatnya, nggak usah jamaah-jamahan, nggak usah ke masjid, di rumah aja. Akhirnya di rumah, itu nafsu yang berbicara itu. Kalau nafsu itu sudah berbicara, dilawan oleh kita, dilawan. Dia berbicara suruh jangan jamaah, enggak, gue jamaah aja. Dia berbicara suruh jangan ngaji, besok lagi aja lah, kamu kan capek nih pulang kerja. Enggak, gue mau ngaji, mau capek kayak mau enggak. Pokoknya gue berjamaah. Enggak, udah kemalaman, enggak usah pokoknya mah. Walaupun saya kemalaman tetap saya datang, saya mau ngaji. Karena ini perintah Allah. Kalau dia itu udah keinginannya selalu ditolak, dilawan, dan dia sudah merasa lelah, nafsu itu masuk, dia nafsu itu ke dalam ibadah ketaatan yang kita kadang-kadang tertipu. Kalau nafsu udah masuk ke dalam ketaatan, kita zikir, oh la ilallah, tenang, timbul geritik hati, jangan 200, 500, terus 500, enak, jangan 500, 1000, terus. Nah itu nafsu yang mendorong, seolah-olah kita tuh wah ini udah dorongan dari ruh ini. Kalau itu terjadi, maka jangan langsung dipercaya. Memang karakter nafsu itu selalu dia mencari keenakan-keenangan yang berkaitan dengan diri, dan selalu ingin bebas dari perintah-perintah. Wahadduha, nah ini bagian nafsu fil ma'asi, di dalam perbuatan kemaksiatan, zahirun jaliyun, sangat jelas. Seperti apa? Kastil zadi fil muharramat, dia menikmati berenak-enak di dalam yang diharamkan agama. Agama mengharamkan zina, dia ngedorong untuk zina, karena zina itu luar biasa. Nafsu itu. Kemudian
apalagi nggak puasa, kemudian mabuk, kemudian judi, itu ngedorong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu untuk kepentingan diri. Kalau judi kamu menang miliaran kan enak loh, apa aja kalau banyak duit itu apapun kamu bisa beli. Wa tarkil wajibat, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kalau misalkan pas ngaji ada pengumuman, kenapa ngaji? Oh enggak ngaji, malam ini libur. Senang kan kita tuh, awas itu. Kalau begitu ada pengumuman libur ngaji, Masya Allah, alhamdulillah, asik. Nafsu itu. Nah, kalau nafsu bagiannya di dalam kemaksiatan, itu sangat jelas. Pokoknya yang namanya kemaksiatan, kejelekan itu nafsu di situ sangat jelas. Dan gampang itu untuk mengobatinya. Kalau kita punya penyakit seperti itu, senang melakukan penyimpangan, senang melakukan kemaksiatan, gampang. Menyikapinya gampang. Kata agama itu riba itu haram. Lalu kita berpikir kemana lagi? Zaman sekarang itu nggak ada pinjaman, semua juga pakai riba semua. Lah Ustadz juga banyak yang nginjem akhirnya dia nggak usul itu. Nah, wahadduha fit taati, bagian nafsu di dalam ketaatan. Jadi nafsu itu kalau udah lelah, dia ini menggoda, menggelincingkan manusia dalam kemaksiatan. Orang itu kuat imannya, ditolak, lelah dia. Nafsu itu masuk ke dalam ibadah ketaatan. Bagaimana? Wahadduha fit taati, jangan dikira nafsu itu enggak ada di dalam ibadah, di dalam ketaatan. Seperti apa? Katolabil karomati, seperti mencari karamat. Kita zikir, berbicara soal perjalanan wali, kalau orang soleh dikasih maunah, atau orang yang udah mencapai kelasnya murid, udah orang soleh diberi maunah. Kemudian kalau udah sampai kepada wusul ilallah diberi karomah. Berbicara soal karomah, toil makan, toil zaman, kemudian an-nasru minal a'da, selalu dia dijaga dari musuh yang akan merusaknya. Rumahnya digarong, oleh Allah ditolong, maling itu nggak bisa pulang sampai subuh. Padahal dia mah nggak punya wiridan, itu Allah saja, merupakan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar itu pengen kita wirid terus sampai ribuan kita wirid, pengen maunah. Nafsu itu, nafsu kelihatannya makan bukan duniawi, itu bukan nafsu. Kenapa? Kalau itu pengen karomah atau maunah itu, kalau kita pengen maunah, pengen karomah itu bukan dikatakan nafsu. Itu kalau dikejar. Kenapa pengen maunah? Supaya orang yang maling ke rumah kamu tuh nggak bisa pulang. Terus kabeh japan ku batur hebat amat jalma etapan. Kalau udah ketahuan orang takut, timbullah kita kesenangan dalam diri kita itu. Kembali itu kepada diri, itu nafsu. Suka kalau kita zikir itu pengen karomah, pengen naik tingkat itu. Zikir kita pengen naik gitu. Kamu pengen jadi mursyid bangus, eta mah nafsu jasa mah. Emang lamun jadi mursyid kunaon? Atupan lobang ke hayang ditalkin. Lamun ditalkin kan loba mere amplop. Kembali kepada nafsu akhirnya. Nafsu itu sekilas kita tuh nggak sadar, terjebak di situ. Wirid hayang jadi mursyid. Depan mursyid mah urang rek nuduhkeun ka jelema ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nafsu seolah-olah, padahal itu nafsu nanti ujung-ujungnya berefek kepada kesenangan diri. Geus lamun urang dek ibadah, memurnikan ibadah, menggeus ulah hayang nanaon, jangan pengen apa-apa. Ibadah, kenapa ibadah diperintah oleh Allah? Kenapa melaksanakan ini? Kenapa taat? Allah nyuruh, udah segitu aja. Jangan pengen apa-apa. Baik itu yang bersifat ukhrawi, apalagi yang bersifat duniawi. Kita kadang-kadang kehilangan dorongan ya kalau nggak ada yang diharapkan di dalam kita beribadah ini.
Umumnya kita itu semangat beribadah karena ada harapan-harapan. Nah, kalau kita semangat di dalam beribadah karena ada harapan-harapan, itulah yang namanya ibadah yang didorong oleh nafsu. Lalu bagaimana kalau ibadah didorong oleh nafsu? Nanti itu akan merusak kepada keikhlasan kita itu. Akan merusak kepada keikhlasan kita. Sedangkan kita disuruh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk memurnikan ketaatan kepada Allah. Artinya memurnikan ketaatan itu udah jangan pengen apa-apa. Ketika kita itu berwirid, ada penampakan enggak, saya mah bukan itu. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi, hanya Allah dan ingin mencapai ridho Allah, enggak menginginkan itu saja sudah. Jadi intinya mah begitu nih. Nah, kalau kita terdorong untuk kalau nafsu itu ada di dalam kemaksiatan, kita terdorong maksiat, kita terdorong untuk berjudi, terdorong untuk zina, terdorong untuk melihat gambar-gambar porno, senang banget di situ misalkan terdorong. Itu gampang untuk mengobatinya. Bagaimana cara mengobatinya? Cukup dengan ujlah. Enggak kudu ujlah kubro, ada ujlah kubro, ada ujlah sugro. Kalau ujlah kubro mah kita itu meninggalkan masyarakat, pergi ke gunung. Udah sendiri aja di gunung. Enggak berhubungan dengan siapapun kecuali dengan Allah saja. Ada kalau ujlah sugro, kita tinggal di rumah di kampung, cuma kita meninggalkan pergaulan dengan masyarakat, kecuali pergaulan yang sifatnya wajib atau sunnah. Contoh pergaulan yang sifatnya wajib itu jamaah sholat Jumat. Kan wajib itu mah. Masa sholat Jumat di rumah aja? Kita mengurangi bergaul dengan orang, ini hari Jumat, masa nggak keluar Jumatan di rumah? Harus itu mah. Kemudian berjamaah sholat waktu. Cuma begitu udah berjamaah, itu jangan mampir di warung, ngobrol dengan alir hidup, pulang ke imam, geus dikir deui. Nah, itu cara mengobati kalau kita itu dikuasai nafsu diri kita ini. Nah, kalau nafsu yang ada dalam diri kita ini masuk di dalam ibadah, ini yang sulit untuk mengobatinya. Gak bisa kita beribadah selalu ada yang kita pengenkan. Kalau kita beribadah ada yang ingin kita harapkan, itu nafsu di dalam ibadah. Kalau kita ini udah demikian, baca Quran, kemudian kita menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya, supaya pengen ini diangkat ke urusan hidup. Itu nafsu juga, nafsu. Jadi udah jangan pengen apa-apa. Kita menghidupkan baca Quran, baca ratib, baca wirid ini hanya karena disuruh oleh Allah, karena hanya mengikuti para orang-orang yang sudah wusul ila Allah. Udah jangan pengen apa-apa. Urusan nanti itu apa yang akan Allah berikan, itu Allah yang punya urusan, bukan urusan kita. Kita mah beribadah toh hanya lillahi ta'ala, betul-betul murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu susah. Kecuali hanya bisa diobati oleh guru mursyid. Oleh guru mursyid. Wa mudawatul awwali yumkinu bil uzlati wa mudawatus sani, sedangkan untuk mengobati yang kedua itu illa bisaihin mursidin waliin, kecuali oleh guru dan dia udah jadi mursid dan dia udah mencapai taraf wali. Kenapa? Karena dia tahu ini yang akan dibina, yang akan dibersihkan apa. Kalau kita itu udah dibimbing tarbiyah oleh guru, udah apa kata guru, jangan ditolak. Kalau kita dikasih wirid oleh guru, jangan nanya, ya guru buat apa faedahnya, jangan. Udah amalkan saja. Kenapa? Kalau kita dikasih wirid, kemudian kita detil nanyakan ini buat apa, faedahnya buat apa, nanti akhirnya kita mengamalkan itu enggak lillahi ta'ala, karena terdorong oleh faedah-faedah itu. Nggak mungkinlah guru ngasih amalan itu untuk kejahatan. Pasti untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Apapun yang diterima, yang disuruh oleh guru, laksanakan. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau guru udah mau membimbing,
Kan guru tahu tentang apa yang harus dibersihkan di sini. Kata guru nih, orang ini terlalu sayang dunia, hubbud dunia, selalu berhitung. Lalu guru ingin melepaskan dia dari hubbud dunia. Kata guru itu, udah kamu sedekah 5 juta. Jangan tanya, udah sedekah aja. Artinya guru itu mau membersihkan dalam diri kita hubbud dunia dan selebihnya. Nah itulah, kalau kita masih terdorong untuk kemaksiatan dan untuk melanggar perintah Allah, gampang untuk mengobatinya dengan uzlah. Kalau nafsu itu ada di dalam peribadatan, sulit kita untuk bisa mengobati diri. Apalagi kalau kita misalkan lihat mujarabah, ngamalin sendiri, nggak pakai guru, udah berantakan gitu. Harus ada bimbingan dengan guru. Kalau nggak dibimbing oleh guru, sulit. Kalau kita udah punya ngaji, pengen ini, wirid ini, pengen ini, seolah-olah benar jasa. Padahal itu kita udah dikendalikan oleh nafsu. Maka fal wajibu alal abdi, perlu diketahui orang yang udah punya penyakit kayak begitu, ibadah itu nggak semangat kalau nggak ada yang diharapkan dari ibadah itu. Dia ibadah semangat melaksanakan kalau dia tahu ini buat ini bakal ini faedahnya. Maka fal wajibu alal abdi, sebaiknya bagi kita yang punya penyakit begitu, ittihamu nafsihi, jangan dulu percaya kepada diri sendiri. Ketika zikir biasa 200, timbul kritik 100 sedikit amat, 1000. Itu jangan dulu dipercaya, ulah diilukan, geus ben 200 rendei. Kemudian kita zikir lagi, timbul lagi kritik dalam hati, 1000 sautik amat siang geus 2 tahun zikir masih 200 bae, 1000. Ulah langsung dipercaya. Fal wajibu al abdi ittihamu nafsihi. Siapa tahu karena kita kan banyak dikuasai nafsu. Itu nafsu yang akan mendorong kita, menggelincirkan kita kepada kerusakan ikhlas kita di dalam beribadah. Nah, kalau udah 2-3 kali sering muncul, tetap kita nggak begitu percaya. Coba dulu kita teliti, kenapa dia selalu muncul harus begitu? Oh, ternyata ada kepentingan di dalam zikir itu, ada kepentingan. Nah, kalau udah ketemu, dianalisa oleh kita, ada kepentingan-kepentingan yang kembali kepada diri, oh ini mah nafsu, kajian kumaha nafsu. Ya, sulit kita beribadah ini, intinya udah jangan pengen apa-apa. Pokoknya mah, kenapa beribadah? Kesimpulannya, kenapa beribadah? Disuruh oleh Allah. Kenapa kamu melakukan ini? Disuruh oleh Allah. Kenapa kamu itu menolong orang? Disuruh. Kenapa kamu itu melakukan ketaatan bersedekah? Disuruh. Enggak lebih daripada itu. Pokoknya saya memang melaksanakan disuruh. Dan kewajiban saya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pengen yang lain. Adapun nanti bagaimana Allah ngasih kepada kita, itu mah bukan urusan kita. Urusannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri lagi zikir, dia sudah merasakan kenikmatan di dalam zikir itu, sudah mantap dia zikir itu. Lalu datang suaminya, minum kopi. Timbul emosi, salah gitu nyawa naon aing keur zikir keur ngeunah, padahal salaki datang teh mana-mana teu geus teu nyaho keur zikir. Dia merasa terganggu itu dengan perintah suami. Nah, itu adalah nafsu. Ada nafsu di dalam zikir itu dia. Kalau tidak ada nafsu, ketika dia zikir itu ridho Allah. Datang ayat perintah salaki nyen kopi, taat ka salaki, ridho Allah. Ridhonya Allah kepada seorang istri bergantung kepada ridho suami. Lebih besar itu. Walaupun dia berhenti zikir, kembali pindah kepada mengikuti perintah suami, di situ ada ridha Allah yang lebih besar. Dia enggak merasa berat. Ya zikir ridha Allah, adu ia ngelaksanakan perintah salaki ridha Allah, oh masalah.
ulah kieu geus urang zikir dah engke bae lamun geus teu boga salaki mah kagok zikir disuruh ieu lamun boga pikiran kitu dendam eta ngaranna nu kaduana nafsu eta aya di dinya nafsunya dendam ulah kitu ulah tah posok percaya gitu pancena urang suruh zikir geus zikir dititah urang teu taat ka salaki geus engke bae geus begitu dizikir teu lang ka aing bisa dikir disuruh aing eta dendam ngaranna kos kitu teh nafsu eta teh nya fa idas tadlada tin nafsu bisain lamun urang teh keur ngeunaheun urang teh ibadah terus untuk mengetahui ieu ngeunahna ibadah ieu ku nafsu lain fahruj ila ghairiha coba tolong alihkan kepada ketaatan yang lain fa in sakulat begitu dipindahkan ke yang lain berat bukan yang dirinya baik fa'lam anna fi'la hadzun nafsi itu teh bagian nafsu dirinya kulantaran embung ditinggalkan aya bagian dirinya lamun urang eta ngarasa embung ninggalkeun eta teliti kunaon embung pindah dirinya lamun urang sarua eta neangan mencari keridhaan Allah ini mencari keridhaan Allah enggak ada masalah mau pindah-pindah kemanapun kalau pindah-pindah itu terasa lain terasa berat itulah nafsu di situ adanya. Nah jadi kesimpulannya hikam yang ke-157 ini waspadalah dengan nafsu yang menyelinap di dalam ibadah. Apapun ibadah jika ada harapan-harapan itu nafsu. Banyak orang yang terjebak di situ seolah-olah bukan nafsu ieu mah lain nafsu padahal itu nafsu. Kalau memang dikejar yang efek-efeknya kembali kepada kepentingan diri itu adalah nafsu sehingga ibadah yang murni ikhlas itu enggak pengen apa-apa titik perintah Allah kunaon begitu perintah Allah kenapa begitu Allah nyuruh kenapa begitu Allah nyuruh udah begitu aja konsepnya untuk mukhlishina lahuddin. Hikam ke-158 wallahu a'lam.